Isna, udah kelihatan belum? Udah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kinayah, yaitu ada saya sendiri, Isna Zulfa Badawi, dan teman saya, Fira Aulia, ingin mempresentasikan tentang Kinayah. Baik, pertama langsung saja kita ke pengertian Kinayah. Pengertian Kinayah. Kinayatun fil lughatin an tatakallama bi syai'in wa turida ghairahu. Kinayah merupakan suatu lafaz untuk menunjukkan pengertian yang lain atau sindiran. Kinayah menurut Abdul Qadir Al-Jailani adalah artinya pembicara ingin untuk menetap suatu makna dari sejumlah makna yang ada dengan tidak menyebutkan lafaz khusus untuk itu. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Definisi lain dari kinayah adalah ungkapan tentang sesuatu baik konkret atau abstrak dengan bahasa yang tidak langsung atau samar-samar. Ada suatu kata yang tidak pantas atau kurang edukatif bila disampaikan kepada orang lain karena seseorang merasa malu mengucapkannya, maka hal itu dapat disampaikan dengan bentuk kinayah. Kinayah merupakan salah satu dari 3 bahasan yang menjadi kajian ilmu bayan. Kedua bahasan lainnya adalah tashbih dan majaz. Ketiga bahasan ini sama-sama terkait dengan gaya bahasa dan keindahan dalam pengungkapannya. Selanjutnya adalah perbedaan kinayah dengan majaz. Perbedaan antara majaz dan kinayat terletak pada hubungan antara makna hakiki atau denotatif dengan makna majazi atau konotatif. Pada ungkapan majaz, teks harus dimaknai secara majazi dan tidak diperbolehkan dimaknai secara hakiki. Sedangkan pada kinayah, teks harus dimaknai dengan makna lazimnya, akan tetapi ada kebolehan untuk dimaknai secara hakiki. Kinayah suatu lafaz yang kita sebutkan sedangkan yang kita kehendaki makna yang lain bagi makna hakiki tersebut. Serta boleh juga kita artikan dengan makna hakiki. Karena antara makna yang hakiki dengan kinayah ada hubungan yang sangat erat tentang makna yang kita maksudkan. Di samping itu juga, kinayah atau sindiran ini lebih sopan dan lebih enak didengar. Sebab apabila dijelaskan dengan makna yang hakiki terdengar kurang enak didengar dan memungkinkan bisa menyakiti perasaan orang yang mendengarnya. Kemudian ada pembagian kinayah. Yang pertama ada kinayah ansifah, yaitu kinayah yang apabila makna yang kita kehendaki itu serupa dengan sifat, kinayah sifat. Di dalam kinayah ini kita sebut mausuf baik itu diucapkan atau dipahami dari siakul kalam dan disebut sifat yang lazim bagi mausuf. Sifat kinayah ansifah ini ada dua. Yang pertama kinayah qoribah, yang kedua kinayah ba'idah. Nah, yang contoh yang kinayah qoribah ada Quran surah Al-Furqan ayat 74 yaitu kata qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini artinya penyenang hati. Nah, penyenang hati ini adalah kinayah karena dari koriba ini kita bisa langsung tahu artinya. Oh, penyenang hati itu artinya apa sih? Oh, artinya kegembiraan dan kebahagiaan. Penyenang tuh yang bikin senang, yang bikin bahagia kayak gitu. Nah, sedangkan kinayah Bang Ida itu adalah perlu pemahaman lebih jauh, maksudnya perlu dicari tahu, perlu ya pemahaman yang lebih jauh lagi gitu. Kita lebih susah lagi untuk memahami, bukan lebih susah sih, lebih sulit gitu. Ada contohnya Quran surah Al-Lahab ayat 4. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Pembawa kayu bakar tuh apa sih, kan nggak jelas gitu. Kita nggak langsung tahu artinya. Terus ternyata oh, pembawa kayu bakar tuh panas gitu, penyebar fitnah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Fira Aulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembagian yang kedua ada kinayah an mausuf, yang itu kinayah yang merujuk kepada objek. Contohnya,
Yajibu ala ibni Adam ihtaromal walidain. Nah, yang menjadi kata kinayah dalam kalimat ini adalah ibni Adam. Yang dimaksud dengan ibni Adam itu merujuk kepada al-insan gitu. Al-insan ini kan suatu objek gitu kan yang mempunyai sifat. Nah, contohnya dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusurin. Artinya, dan kami angkat dia Nuh ke atas yang terbuat dari papan dan pasak. Nah, yang menjadi kata kinayahnya ini si dzati alwahi wa dusur. Kenapa dia menjadi kata kinayah? Dia ini menjelaskan papan dan pasak. Apa itu papan dan pasak? Yaitu merujuk kepada safinah, bahteranya kapal Nabi Nuh gitu. Selanjutnya, yang ketiga, kinayah an-nisbah, yaitu lafaz yang menjadi kinayah bukan merupakan sifat dan bukan pula merupakan mausuf, akan tetapi merupakan penghubung sifat kepada mausuf. Jadi kayak kita mau menjelaskan sesuatu nih, tapi nggak langsung merujuk kepada sesuatunya itu, melainkan kita menggunakan suatu penghubung yang berhubung kepada sesuatu yang kita tuju gitu. Contohnya kayak khairun nas man yanfa'ulin nas gitu. Artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat kepada sesama. Contohnya dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Fatir ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Nah, yang di sini yang menjadi kata penghubungnya atau anisbahnya itu adalah as-samawat sama wal ard. Jadi as-samawat sama wal ard itu kayak menggambarkan suatu kekuasaan yang merujuk kepada Allah itu sendiri. Gitu. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Baik, kami buka sesi diskusinya. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kira-kira presentasi kami sudah cukup jelas belum ya? Memang pembahasan kinayah ini sedikit, jadi memang kami presentasikannya secara singkat seperti itu.
Ijna, Vira. Mau izin bertanya, bisa dijelasin lagi nggak secara gamblang itu gimana perbedaan antara apa tadi majas sama kinayah? Gitu. Makasih. Terima kasih Harpani. Ya bismillah, saya ingin mencoba menjawab pertanyaannya Harpani. Jadi kalau misalnya secara singkatnya gitu ya, kalau kita memahami apa sih perbedaannya kinayah sama majaz itu. Jadi kalau majaz itu, ini sebenarnya sama-sama kayak perumpamaan, bukan perumpamaan sih, iya kayak perumpamaan, kayak kiasan gitu ya kan. Nah, bedanya itu kalau misalnya majazi itu, kita harus mengartikannya dengan makna konotatif, yaitu maknanya itu yang harus kita cari dulu, yang harus kita apa namanya, istilahnya kayak kita pelajari, kita cari tahu gitu. Itu bukan makna yang sesungguhnya gitu, makna si konotatif ini. Tapi kalau misalnya si kinayah ini kita boleh mengartikannya mengartikannya dengan artian konotatif maupun denotatif. Contohnya kayak misalnya kan istri Abu Lahab itu pembawa kayu bakar. Nah, makna denotatifnya itu kan istri Abu Lahab pembawa kayu bakar. Kita boleh tuh mengartikannya bener-bener si istrinya Abu Lahab ini emang pembawa kayu bakar gitu. Itu kan makna denotatifnya ya. Yang Vira suaranya gresek-gresek. kita nyari di kamus juga langsung ketemu gitu pengertian kamu gitu, jadi kayak gitu. Oke, terima kasih. Suaranya jelas gak? Tadi agak gresek-gresek tapi udah jelas kok. Makasih Vira. Iya, sama-sama Fanny. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk penjelasan lebih lanjut, kami serahkan kepada Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Terima kasih kepada para pemakalah yang sudah menyampaikan materinya.
saya lanjutkan beberapa catatan terkait dengan al-kinayah. Nah, kinayah ya, ini salah satu bagian dari uslubul bayan ya. Setelah kemarin kita membahas tentang majas dengan dua cabangnya, yaitu majas akli dan majas lughawi. Majas lughawi sudah kita bahas juga, ada dua, yaitu majas mursal dan isti'arah. Berikut contoh-contohnya dari ayat-ayat Al-Quran dan fungsi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam bab kinayah. Kinayah itu secara bahasa, ya, kalau kita lihat dalam kamus, bisa dari kata kana yaknu. Bisa juga dari kana yakni. Kinayah. Nah, namanya kana yaknu, kana yakni kinayah itu menyebut sesuatu tetapi yang diinginkan maknanya berbeda. Nah, itu secara luas ya. Nah, secara istilah para ahli ilmu balaghah, khususnya para ahli ilmu bayan, misalnya di dalam Jawahirul Balaghah dikatakan al-kinayah hiya lafdzun udliqa wa urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradatil ma'nal asli ghaliban. Kinayah itu ya lafaz yang diucapkan, disampaikan, tetapi yang dimaksud adalah makna lazimnya. Makna lazim itu maksudnya makna turunan, ya, bukan makna asli. Atau tadi dalam bahasa pemakala makna denotatif. Maaf, makna konotatif ya. Makna turunan, makna konotatif. Bukan makna denotatif atau makna asli. Ma'a jawazi iradatil ma'nal asli ghaliban. Kendati pun boleh juga dimaknai dengan makna aslinya, makna denotatifnya, makna hakikinya, ghaliban pada umumnya. Ya. Jadi secara umum satu lafadz itu bisa dimaknai dua-duanya, baik makna konotatif maupun makna denotatif. Itu kinayah ya. Nah, bedanya dengan apa tadi majas ya yang kemarin sudah kita diskusikan. Kalau majas kemarin kan tidak boleh menggunakan makna hakiki, tidak boleh menggunakan makna denotatif, tapi harus memakai makna konotatif. Karena ada mani'ah, ya, ada qarinah mani'ah, ada indikator yang mencegah penggunaan makna denotatif. Ada hal-hal yang mencegah penggunaan makna asli atau makna hakiki. Sehingga dalam majas itu pemahaman makna konotatif atau makna turunan atau makna metafor ya, itu yang diinginkan dalam struktur majas. Nah, sementara dalam struktur kinayah
itu mungkin dua-duanya, baik makna konotatif maupun makna denotatif, baik makna asli maupun makna turunan, baik makna hakiki maupun makna majazi atau makna metafor. Itu kinayah. Saya kasih contoh biar mudah ya. Kita sering mendengar dalam bahasa kita sehari-hari keras kepala. Nah, kata keras kepala itu maknanya bisa dua. Ya, dan dua-duanya dimungkinkan. Keras kepala kalau kita maknai secara denotatif ya berarti ya memang kepala itu keras, tidak ada kepala lembek. Tidak ada kepala gembur. Itu makna denotatif. Dan mungkin kita pakai makna ini untuk memahami kalimat atau kata atau frase keras kepala. Nah, yang kedua ada makna konotatifnya, makna turunannya, makna lazimnya. Apa itu? Yaitu ya keras kepala itu apa namanya? Ya angkuh gitu ya, keras kepala Susah itu. dibilangin, Pak. Iya, bisa disebut angkuh atau apa ya, pokoknya susah dikasih tahu ya. Nah itu makna lazim. Lafdun utliqa wa urida bihi lazimu maknahu, itu yang maksudnya ya. Keras kepala, ini kalau dalam bahasa Jawa apa ya, dablek gitu ya. Dalam bahasa Indonesia apa ya, pokoknya ya susah dibilanginnya itu. Nah, itu makna turunan, namanya makna konotatif ya. Nah, kalau kita gunakan makna konotatifnya, makna lazimnya, makna turunannya, maka itulah kinayah. Ya. Tapi kalau kita gunakan makna aslinya, makna hakikinya, makna denotatifnya, ya itu bukan kinayah jadinya. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti ya ungkapan biasa. Nah, contoh yang lain ya sebelum kita masuk Al-Quran. Si fulan panjang tangannya. Si fulan panjang tangannya. Kata panjang tangan atau tangan panjang itu kan bisa dimaknai dua, makna hakiki asli, bisa juga dimaknai makna turunan, ya, makna konotatif, makna lazimnya. Nah, kalau dimaknai secara denotatif, secara hakiki, secara asli, berarti memang tangannya panjang. Mungkin orangnya tinggi, gede kali, tangannya panjang ya. Tapi kalau yang kita maksud itu adalah kinayah, maka maknanya harus makna lazimnya, makna turunan, makna konotatif yang kita gunakan. Nah, apa maknanya panjang tangan itu kalau kita pahami secara konotatif? Panjang tangan apa? Mencuri bukan, Pak? Ya mencuri ya. Nah, saya sampai lupa itu ya, tapi sering mendengar itu ya. Si fulan panjang tangan. Nah, tangannya panjang. Itu suka mencuri apa suka memberi ya? Kalau tidak salah yang suka memberi itu dari Arab ya, Pak. Kalau Indonesia yang suka mencuri. Kalau tidak salah, Suka Pak, mencuri. Nah, nanti dicari lah. Kira-kira itu untuk membedakan mana kinayah, mana makna asli ya. Kalau kita gunakan makna aslinya berarti itu bukan kinayah. Kalau kita gunakan makna turunannya
makna lazimnya, makna konotatifnya. Nah, itulah kinayah. Nah, itu bedanya majas ya. Kalau majas tidak ada kemungkinan dimaknai dengan makna hakiki atau makna asli. Karena ada qarina mani'ah li'iradatil makna asli. Kan kemarin begitu ya. Karena ada qarina yang mencegah penggunaan makna aslinya. Nah, gitu. Kalau itu majas. Tapi kalau kinayah dimungkinkan pemahaman terhadap dua jenis makna itu. Hanya saja yang kita ambil adalah makna turunan atau makna lazim atau makna konotatif. Ya, sengaja saya gunakan istilah-istilah yang beragam, tapi itu maksudnya ya sama saja ya, biar nggak bingung nanti. Itu kinayah. Misalnya kalau yang dalam bahasa Arab ya al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Bisa juga fulan kathirur ramadi. Si fulan itu banyak abunya. Nah, ini istilah orang Arab ya, biasa dipakai. Karena basis kinayah itu tradisi ya. Kinayah itu ya kalau dalam bahasa Indonesia kita dulu belajar namanya metonimi ya. Mirip dengan kiasan. Nah, mirip dengan kiasan. Metonimi ya. Kita belajar dalam bab majas itu kan ada macam-macam majas. Kalau dalam bahasa Indonesia metonimi ini masuk juga dalam bagian dari majas ya, banyak sekali kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arab ini dibedakan babnya. Jadi basis dari penggunaan kinayah itu berakar dari tradisi dan kebiasaan, terutama kebiasaannya orang Arab ya, karena ini kita sedang bicara Al-Quran. Al-Quran ini berbahasa Arab berarti berbasis pada tradisinya orang Arab. Fulan kathirur romat, si fulan itu banyak abunya. Nah, maksudnya apa? Ya bisa jadi memang banyak abunya karena dia sering memasak. Tapi makna konotatifnya banyak abu di situ adalah apa? Orang yang berderma, suka berderma atau suka menghormati tamu. Kenapa? Karena zaman dulu itu kan kalau ada tamu dimasakin, kasih teh, kasih minum gitu ya, menghormati tamu. Karena zaman dulu makanan tidak ada yang instan, jadi harus diseduh, dimasak dulu. Nah, saking biasanya untuk menyebut orang yang suka berderma, menghormati tamu, ngasih suguhan kepada tamu, orang Arab sampai menjadi tradisi disebut sebagai kathirur romat, banyak abunya. Kemudian sering kita dengarkan kalimat lughatud dad ya, itu maksudnya bahasa Arab ya, karena hanya dalam bahasa Arab lah ada huruf dad ya. Yang lain-lain tidak ada, karena itu bahasa Arab itu sering diungkapkan oleh para sastrawan gitu ya dengan istilah lughatud dad. Itu maksudnya adalah kinayah. Jadi terhadap mereka yang fasih dengan bahasa Arab itu diungkapkan dengan apa? Misalnya an-nabiyyu afsahu man nataqa bid-dad. Ya. Nabi itu orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dad. Maksudnya bukan huruf dadnya, tetapi yang dimaksud adalah bahasa Arab gitu ya. Tapi kenapa kok diungkapkan man nataqa?
ad-dad, ya, afsahu man nataqa ad-dad. Karena apa? Karena ya dad itu satu-satunya jenis huruf yang dimiliki Arab, selainnya tidak ada. Ya, tapi maksudnya apa? Ya bahasa Arab semuanya, ya tidak hanya huruf dad saja. Nah, ini kinayah ya. Nah, nanti oke. Sekarang kita masuk di dalam pembagiannya ya. Di dalam pembagiannya. Pertama ada kinayah an sifatin. Ini dilihat dari segi makna ya. Jadi nanti ada dua jenis pembagian. Pembagian pertama dilihat dari sisi maknanya. Itu dibagi tiga ya. Dari sisi makna. Pertama adalah kinayah an sifat. Kinayah an sifat itu maksudnya adalah kinayah ya berupa sifat gitu ya. Berupa kata sifat. Jadi mukanna anhu ya, itu berupa sifat. Kata sifat yang melekat pada mausufnya, kepada mukannabihnya. Nah, kinayah sifat ini itu dibagi menjadi dua. Pertama ada kinayah qaribah, yang kedua kinayah ba'idah. Disebut kinayah qaribah ya karena perpindahan makna dari lafadz yang dikinayahkan, atau dalam bahasa Arabnya disebut mukanna anhu, kepada lafadz kinayahnya, mukanna bihi, itu tanpa melalui perantara. Tanpa melalui perantara. Fulanun thawbuhu tawilun, misalnya dalam bahasa Arab. Si fulan itu bajunya panjang. Fulanun qolan suwatuhu kabiratun. Fulan itu pecinya besar. Nah, ini pendengar itu tidak usah mencari-cari perantara ya di situ yang menghubungkan antara lafadz dan makna jauh-jauh, tapi langsung dari lafadz dan redaksi itu sudah bisa dipahami. Fulanun thawbuhu tawilun. Berarti kalau ada orang pakaiannya panjang, berarti orangnya juga panjang kan? Yang memakai baju itu berarti juga panjang. Berarti ini kinayah terhadap orang yang tinggi badannya. Qalan suwatuhu kabiratun, pecinya besar, berarti dia memang tinggi besar gitu ya. Tinggi besar. Nah, redaksi ini tadi mungkin dimaknai dengan makna hakikinya ya. Dan mungkin juga dimaknai dengan makna turunannya atau makna konotatifnya. Nah, ketika kita ambil makna konotatifnya, itulah kinayah. Fulanun thawbuhu tawilun. Makna konotatifnya apa? Oh, dia bajunya panjang. Berarti ini menunjukkan orangnya tinggi. Qolan suwatuhu kabiratun. Kepalanya gede. Berarti tinggi gede. Ini qorinahnya atau kinayahnya qoribah. Qoribah, dekat sekali. Jadi pemahaman dari makna
fulanun thawbuhu tawilun itu bisa langsung kita dapatkan ya, hanya sekedar membaca atau mendengar ucapan tersebut tanpa berpikir panjang. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Nah, apa jawabannya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw ya, wastaghshaw thiyabahum. Nah, ini orang-orang apa namanya? Orang-orang kafir ya. Umatnya Nabi Nuh ya. Kullama da'awtuhum. Tiap kali saya seru kepada mereka untuk beriman. Litaghfira lahum, agar engkau mengampuni mereka. Ya, setiap kali aku ajak mereka untuk beriman agar diampuni dosa-dosanya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka justru memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan menutup bajunya ya ke mukanya. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mahal syahidnya di sini adalah apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan wastaghshaw thiyabahum. Jadi mereka memasukkan anak jari jemarinya ke telinga. Ini kinayah qoribah. Ya, kinayah qoribah. Jadi maksudnya adalah apa? Mereka tidak mau beriman. Ya, tidak mau mendengar nasihat Nabi Nuh. Nah, itu makna kinayahnya ya. Makna hakikinya kalau kita pahami secara hakiki, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ya memang jari jemarinya dimasukkan ke dalam lubang telinga. Itu makna hakiki. Tapi yang kita maksudkan makna kinayahnya, berarti jangan hakikinya yang kita ambil. Yang kita ambil adalah makna lazimnya atau makna turunannya atau makna konotatifnya. Apa ja'alu asabi'ahum fi adhanihim? Ya, menutup telinga, artinya tidak mau dengar, nggak mau beriman. Pak, dari mana Pak kita dapatkan pemahaman itu? Ya, dari struktur lafadz ini, sehingga korinahnya atau kinayanya itu dekat. Ya, perpindahan makna ya dari mukanna anhu kepada mukanna bihi, itu tidak ada perantara, langsung. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Jemarinya dimasukkan ke dalam telinga. Oh, berarti dia tidak mau mendengar nasihat Nuh. Kan begitu langsung kita bisa memahami. Nah, ini sifat ya. Fokusnya kepada kinayah sifat. Yang kedua ada kinayah ba'idah. Ini masih anaknya kinayah sifat. Nah, kalau kinayah ba'idah itu perpindahan maknanya dari lafadz yang dikinayahkan atau apa tadi, mukanna anhu, dari makna, maksudnya makna ada makna lafadz yang dikinayahkan mukanna anhu kepada lafadz kinayahnya mukanna bihi, itu melalui perantara. Ya, melalui perantara. Jadi pemahaman kita kepada makna turunan itu membutuhkan penjelasan yang agak panjang. Karena itu disebut kinayahnya ba'idah. Misal tadi yang saya sebut ya, fulanun kathirur romadi
fulanun kathirur romadi. Si fulan itu ya banyak abunya. Ini ya, untuk memahami makna kinayahnya itu membutuhkan beberapa pemahaman dan indikator yang menjadi perantara agar kita sampai pada pemahaman makna konotatif. Jadi tidak bisa langsung dari lafadz ini. Kathirur romad. Itu kalau tidak memahami tradisi Arab, masih bingung kita ini. Apa ya kathirur romad itu? Pasti pendengar atau pembacanya akan memahami makna hakiki. Nah, berarti si fulan ini ya memang suka masak gitu. Kathirur romad, ya abunya banyak, dia suka bakar-bakar. Itu saja yang dia pahami paling. Untuk sampai kepada makna kinayah yang diinginkan, itu kan dibutuhkan proses perantara ya, wasaid, wasitoh, wasilah, ya, yaitu ya apa itu kathirur romad, sebelum dia mendapatkan ar-romad, abu, itu berarti dia harus ngumpulin kayu dulu. Setelah ngumpulin kayu, dia harus membakar kayu itu. Nah, membakar kayu itu tidak sekedar membakar, tentu saja harus dalam konteks yang baik. Ya, misalnya membakar kayu untuk memasak air, membakar kayu untuk memasak nasi kalau di Indonesia ya, kalau di Arab ya untuk memasak adonan roti misalnya. Ya. Nah, orang yang suka membakar kayu untuk memasak nasi, memasak air minum, ini kan menunjukkan dia punya banyak tamu. Ya. Orang yang punya banyak tamu berarti dia orang dermawan. Nah, baru bisa ditangkap, oh kathirur romad itu maknanya dermawan ya. Nah, untuk sampai kepada makna yang diinginkan, makna turunan yang diinginkan, itu butuh wasitoh, perantara yang banyak. Ya kan? Iya. Nanti perantaranya tadi sudah saya terangkan. Oh, dia harus, berarti dia rajin ngumpulin kayu. Artinya punya perbekalan lah kalau dalam bahasa kita. Ya punya bekal. Lalu dia bekal ini digunakan untuk apa? Ya, untuk berbagi. Kepada siapa? Kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Kalau ada tamu yang datang, lalu selalu disuguhi makanan dan minuman, oh berarti dia itu adalah orang yang penderma. Nah, sampai pada makna penderma atau dermawan itu dibutuhkan tadi penjelasan yang panjang. Ya, disebut dengan wasaid dalam bahasa teknisnya, wasitotun wasaid. Ya, lebih dari satu perantara. Karena lebih dari satu perantara untuk sampai pada makna turunan yang diinginkan, makanya disebut dengan kinayah ba'idah, jauh. Nah, beda kan dengan ja'alu asabi'ahum fi adanihim, langsung itu sekali aja perantaranya udah bisa dipahami makna. Mereka menutup telinga. Apa berarti maksudnya menutup telinga? Tidak mau mendengarkan nasihat Nuh. Ya, tidak mau beriman kepada nasihat yang disampaikan oleh Nabi Nuh.
Itu satu jenis yang pertama. Sekarang yang kedua adalah kinaya an mausufin. Kinaya an mausufin. Yaitu kinaya yang mukanna anhunya itu berupa mausuf. Ya, mukanna anhunya itu berupa mausuf. Jadi misalnya ada istilah misalnya begini. Tatawwarat wasailul intiqal min safinatis sahra'i ila mahiratil bihari wa min dawatis sahili ila banatil hawa'i. Ya, ini mausuf ya. Min safinatis sahra, dari perahu padang pasir, safinatus sahra, ila mahiratil bihari, kepada pembelah laut. Maksudnya adalah kapal pembelah laut. Safinatus sahra, perahu padang pasir, maksudnya apa? Ya bisa unta, bisa keledai, bisa kuda. Ya. Min dawatis sahili, dari kendaraan yang meringkik. Ya. Maksudnya apa? Ya kuda atau keledai. Bighal, ya. Ila banatil hawa'i, menjadi anak-anak udara. Anak-anak udara itu ya maksudnya apa? Pesawat. Nah, ini semua menjelaskan tentang mausuf ya. Mausuf. Safinatus sahra, mahiratul bihar, dawatus sahil, banatul hawa ya. Kemudian ada kinaya nisbah. Kinaya yang mukanna anhunya itu ya tidak berupa, tidak fokus kepada apa tadi, sifat dan mausuf ya, tetapi ya kepada nisbatnya. Nah, ini contohnya syair ya. Oke, saya tidak mau banyak memberikan contoh syair. Kita masuk ke Quran saja. Beberapa contoh kinaya yang lain ya. Misalnya di dalam Al-Kahfi, Qauluhu ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi 'ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun 'ala 'urshiha. Mahal syahidnya mana? Yuqallibu kaffayhi, yuqallibu kaffayhi. Makna hakikinya yuqallibu kaffayhi itu membolak-balikkan kedua tangan. Itu yuqallibu kaffayhi ya, makna hakiki. Makna turunannya ya itu adalah ya menyesal ya, menyesal atau sedih. Auhita bithamarihi, dan harta kekayaannya dibinasakan. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya. Alama anfaqa fiha, terhadap apa yang ia telah belanjakan. Jadi setelah berinfak, setelah bersedekah, dia membolak-balik tangannya. Nah, bolak-balik tangannya itu kalau yang dimaksudkan adalah kinaya, maka maknanya adalah penyesalan. Habis membantu, berbagi, dia menyesal. Nah, Al-Quran menggunakan redaksi yuqallibu kaffaihi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
Ya, hatinya ada penyakit. Penyakit hati itu berarti kinayah terhadap apa? Terhadap orang munafik. Terhadap orang munafik. Berarti ini kinayahnya adalah kinayah mausuf gitu ya. Fi qulubihim maradun. Fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur. Mahal syahidnya wala taqrabuhunna. Jangan kamu mendekati mereka. Ya. Kata jangan kamu mendekati wala taqrabuhunna itu adalah kinayah terhadap apa? Terhadap hubungan suami istri. Nah, tapi Al-Qur'an tidak secara vulgar menyebutnya. Nah, wala tujami'uhunna, tidak seperti itu ya. Tapi menggunakan kinayah. Wala taqrabuhunna. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Ini pernyataan Nabi, Siti Maryam ya. Walam yamsasni bashar. Aku belum pernah disentuh oleh laki-laki pun. Ya, maksudnya disentuh di situ maksudnya belum pernah berhubungan suami istri ya. Bagaimana bisa punya anak? Ya, itu pertanyaannya Maryam. Tapi walam yamsasni bashar yang digunakan redaksinya. Ya, aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Nah, kinayahnya adalah hubungan suami istri. Makna kinayahnya ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak berkata-kata dan tidak melihat. Ya, Allah tidak berkata-kata kepada mereka dan juga tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Jadi mahal syahidnya itu adalah wala yukallimullah wala yanzuru ilaihim. Jadi di hari kiamat nanti Allah tidak akan berkata kepada mereka, juga tidak melihat kepada mereka. Maksudnya kalau ini kita pahami dengan uslub kinayah, berarti maknanya Allah murka kepada mereka. Begitu maknanya ya. Allah murka kepada mereka. Bukan berarti Allah tidak melihat mereka, ya tetap melihat. Tetapi penglihatannya tidak seperti melihat kepada hamba-hamba yang beriman. Penglihatan kemurkaan, kemarahan. Ya, itu maksud kalau kita pahami redaksi wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim sebagai redaksi kinayah. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Dalam At-Taubah itu ya. Mereka menggenggam tangannya wa yaqbiduna aydiyahum, menggenggam tangan. Jadi menggenggam tangan itu kalau kita pahami dengan secara kinayah berarti kikir dia. Pelit itu namanya yaqbiduna aydiyahum. Tapi kalau kita pahami dengan makna hakiki, makna asli, wayang budun aidiyahum ya menggenggam tangan maknanya gitu ya, sesuai lafaz. Tapi kalau yang dimaksud ini adalah redaksi kinayah, uslub kinayah, maka maknanya adalah kikir. Wa imra'atu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya Abu Lahab, hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Kalau kata hammalatul hatab kita pahami sebagai uslub kinayah, maka maknanya adalah
tukang penebar fitnah. Ya. Hammalatul hatab berarti tukang penebar fitnah. Tapi kalau kita pahami secara hakiki, hammalatul hatab ya pembawa kayu bakar, nah, gitu ya. Tapi kalau kita pahami secara uslub kinayah berarti ini adalah kinayah terhadap perempuan tukang fitnah. Loh Pak, kok bisa? Maknanya didapat dari mana? Ini kinayahnya kinayah ba'idah ya. Hammalatul hatab. Pembawa kayu bakar. Jadi kayu bakar itu kan bahan dasar untuk menyalakan api ya di masa waktu itu ya. Nah, dan api itu adalah simbol dari apa? Ya, panas, kemurkaan, kemarahan ya, yang salah satunya diakibatkan oleh apa? Ya, oleh hoax, oleh fitnah. Jadi kalau orang kemakan hoax, kemakan fitnah itu biasanya kan panas pikirannya, panas hatinya. Nah, orang yang menebar hoax, ya, menebar rasa panas di tengah-tengah masyarakat, itu seperti orang yang suka membawa kayu, memikul kayu kemana-mana. Karena kayu itu adalah sumber dari bara api. Ya. Zaman dulu orang tidak bisa nyalain api kalau tidak memakai kayu. Hammalatul hatab. Oh, berarti ini kinayah terhadap pembawa fitnah. Baru bisa kita pahami ya maknanya setelah diurai wasaidnya, perantara-perantara sampai pada kesimpulan makna turunan yang diingin. Oke, itu pembagian dari sisi makna ya. Jadi ada yang kinayah sifat, kinayah mausuf, kinayah nisbah. Nah, kalau dilihat dari segi wasaidnya, ya, perantaranya, media yang digunakan, maka itu dibagi menjadi beberapa lagi. Ada ta'rid, ada talwih, ada romz, ada isyarah, atau ada al-ima. Ta'rid itu dalam bahasa kita namanya sindiran ya, ta'rid. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan? Nah, pernyataan itu ya itu merupakan ta'rid, merupakan sindiran. Ya. Sindiran kepada mereka, kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Ya. Attakhidhu min dunihi alihatan iyuridir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selainnya jika yang Maha Pemurah menghendaki bencana terhadapku? Niscaya pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Ya, ini juga ta'rid, ini namanya sindiran ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, oh orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini sindiran ya kepada orang-orang yang suka berjanji ya untuk melakukan ini, melakukan itu ya.
mau berbagi, mau bersedekah, mau hal-hal kebaikan yang lain, tetapi setelah berjanji, tidak dikerjakan. Dia menasehati orang untuk berbuat baik, dirinya sendiri tidak berbuat baik. Maka disindir oleh ayat ini, mana ta'rid di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, sisi keindahan dari uslub kinayah itu apa ya? Pertama, kinayah, ya redaksi kinayah, uslubul kinayah, itu dapat mengungkapkan makna yang abstrak ya, menjadi konkret. Jadi yang abstrak dikonkretkan maknanya oleh redaksi kinayah. Ya mirip seperti kemarin ya, pembahasan kemarin. Misalnya wayak biduna aidiyahum, menggenggam tangan. Menggenggam tangan itu kan konkret ya. Ya. Kalau kikir itu ya sifatnya masih abstrak. Lalu digambarkan dengan orang yang menggenggam tangannya sehingga maknanya semakin konkret bisa dilihat oleh mata ya. Wala yukallimumullah wala yanzuru ilaihim, seperti yang tadi itu ya. Itu yang sebelumnya abstrak ya, itu diungkapkan dengan redaksi yang konkret. Tidak bicara, tidak melihat, ya, tidak mau berbicara, tidak mau melihat, itu kan konkret ya, bisa dirasakan secara hissi ya oleh manusia. Nggak ngomong, nggak melihat, itu kan sesuatu yang konkret. Kinayah itu juga dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang semula itu kalau disebut secara vulgar itu kurang beretika, gitu, kurang sopan. Karena itu dipakailah bahasa kinayah agar kelihatan sopan dan beradab. Nah, itu Al-Quran banyak sekali. Di dalam Al-Quran itu hampir semuanya ya. Kalau bicara tentang hubungan intim suami istri ya, itu menggunakan bahasa kinayah, tidak menggunakan bahasa tasrih, tetapi kinayah. Wala taqrabuhunna tadi, walam yamsasni bashar, wala tubashiruhunna. Itu semua adalah kinayah anil jima' ya. Termasuk ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun misalnya. Itu juga bukan makna hakikinya, tetapi adalah makna turunannya, makna kinayahnya ya. Nah, uslub ta'rid ya, sindiran itu dapat dijadikan media untuk kritisisme, mengkritik, mencela, itu bisa ya dipakai dengan apa? Dengan menggunakan kinayah ta'rid ya, sindiran tadi itu, kritik sosial, dan itu kadang-kadang jauh lebih efektif. Misalnya tadi, wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini kan kritik pedas sebenarnya ya. Ya, pertanyaan tetapi sesungguhnya ini menohok bagi orang-orang kufur gitu ya.
Bagaimana mungkin aku tidak menyembah zat yang menciptakanku dan kepadanya dia akan dikembalikan. Ini sindiran telak sebenarnya ya, dan itu kritik juga ya, termasuk kritik. Nah, ini dalam Al-Qur'an saya kira banyak redaksi-redaksi yang menunjukkan hal-hal semacam ini. Meringkas misalnya, yang seharusnya panjang diringkas, itu juga bisa pakai uslubul kinayah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu itu ungkapan ringkasan sebenarnya. Kalau dijelaskan takdirnya ya, maka menjadi panjang, tapi yang panjang itu kan di mahdhuf. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu bi suratin mim mithlihi, ya kan begitu kalau lihat urutan ayat sebelumnya. Nah, karena ini ayat tantangan ya. Nah, itu juga dari faedah kinayah. Nah, dalam kajian ulumul Quran ya, kalau kita buka di dalam misalnya Al-Burhan, kemudian Al-Itqan, memang bab kinayah dan ta'rid ini porsi pembahasannya sangat sedikit ya. Di Al-Itqan itu kalau kita buka tidak sampai 2 halaman dia, bahkan sehalaman aja nggak sampai ya. Jadi sangat sedikit ya kinayah. Kemudian di Al-Burhan agak lumayan, beberapa contoh di situ disebutkan pembahasan mengenai al-kinayah wa ta'rid ya. Padahal persoalan al-kinayah ini menjadi penting kalau kita kaji secara serius untuk mengungkap dimensi keindahan gaya bahasa Al-Quran Al-Karim ya. Mengenai uslubul bayan, baik majas ya dengan berbagai macam pembagiannya maupun kinayah, ini memang diperdebatkan ya oleh para ulama. Sebagian meyakini ya bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kinayah, ya tidak ada majas. Adanya adalah ya hakiki ya. Karena bahasa itu given, bahasa itu tauqifi, bahasa itu pemberian Tuhan. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas madhab dhahiri. Madhab yang tekstualis, literalis. Itu semua condongnya ke sini. Ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Dawud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, kelompok-kelompok literalis tekstualis itu hampir semuanya mengikuti pandangan yang mengatakan bahwa ya bahasa Al-Quran itu bahasa hakiki, tidak ada majazi, tidak ada kinayah. Nah, makanya ketika melampaui, dan itu diterapkan pada semua redaksi dalam Al-Quran, termasuk redaksi-redaksi yang berkaitan dengan ayat sifat, ayat mutasyabihat. Makanya kalau ada ayat yadullah fawqa aydihim, bagi mereka ya tangan gitu ya. Memahaminya ya makna hakiki. Karena tidak percaya majas, tidak percaya kinayah. Ya, itu titik berangkatnya dari situ. Nah, sementara dalam pandangan Mu'tazilah itu kesebalikannya ya. Bahasa itu kan hasil kesepakatan manusia. Jadi makna bahasa dan berikut maknanya itu adalah konstruksi sosial. Ya tergantung pengguna bahasa itu ya memakai redaksi apa dan
redaksi itu dimaksudkan untuk menjelaskan apa? Ya tergantung pengguna bahasa itu sendiri. Nah, karena itu dalam tradisi Mu'tazilah sangat rasional ya di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, lalu menurut Asy'ariyah, Maturidiyah atau Ahlussunnah secara umum itu menggabungkan antara dua-duanya. Jadi lafaz-lafaz di dalam Al-Quran itu ada yang ala haqiqatihi, jadi maknanya itu makna hakiki. Tetapi ada juga lafaz-lafaz di dalam Al-Quran itu yang harus dipahami secara konotatif atau makna turunan. Tidak boleh digunakan dengan pemahaman makna hakiki. Nah, karena itulah ada konsep majas, ada konsep kinayah. Ya. Nah, kalau kita buka ya di dalam buku-buku perjalanan ilmu lughah, khususnya yang ada relasinya dengan pembahasan Al-Quran, tokoh-tokoh besar misalnya Abu Ubaidah, kemudian Al-Farra, ya, kemudian siapa lagi ya? Kalau dalam tokoh Mu'tazilah ada Al-Jahidh misalnya ya. Kemudian ada Ibnu Jinni misalnya ya. Mereka semua dalam kitab-kitabnya membahas mengenai tadi makna bahasa itu. Lalu dibikinlah gradasi makna. Ada makna hakiki, lalu nanti ada makna lughawi, ada makna lughawi hakiki, ada makna syar'i, ada makna urfi misalnya. Ada yang membagi begitu. Ada yang membagi makna lughawi hakiki atau makna asli, terus ada makna majazi. Nah, makna majazi itu di dalamnya ya termasuk kinayah tadi. Masuk kemarin ada isti'arah, ada majaz mursal, ya, ada majaz akli, itu masuk dalam bab makna majazi. Ada juga yang membaginya makna asli, makna tsanawi istilahnya ya. Makna asli dan makna tsanawi. Makna asli itu ya makna asal usul kata itu sendiri. Tsanawi itu dalam bahasa kita berarti makna turunan ya. Makna kedua dan seterusnya. Itu kalau kita baca dalam karyanya Ibnu Faris, Maqayisul Lughah, itu akan gamblang sekali ya. Dan ini juga menegaskan madhab beliau seorang Sunni Asy'ari. Jadi di situ diterangkan makna aslinya secara lughawi ya, lafadz yang tersusun dari huruf. Misalnya apa? Fa, sin, ra. Dengan segenap derivasinya itu adalah al-kashfu wal bayan misalnya. Baru dikasih contoh-contoh turunannya. Kata bentukan turunan dari itu apa saja maknanya ini. Itu di dalam Maqayisul Lughah. Ini terkait dengan eksistensi pembahasan uslubul bayan, khususnya terkait dengan majas dan juga kinayah dalam pembahasan buku-buku ulumul Quran ya. Itu nah yang kita ikuti yang mana? Yang kita ikuti ya yang Sunni Asy'ari ya. Dalam banyak pembahasan ulumul Quran yang kita baca,
Al-Itqan, Az-Zamakhsyari, Al-Burhan itu semua mengatakan demikian. Jadi makna itu gradasinya adalah ada makna hakiki, ada makna lughawi hakiki, ya. Kemudian nanti ada makna syar'i, ada makna urfi. Pembagian yang lain ada makna hakiki, ada makna majazi. Lalu ada makna asli, ada makna tsanawi. Nah, pembagian-pembagian ini dalam ilmu modern nanti dibahas secara detail dalam ilmu linguistik. Salah satunya adalah semantik. Karena itu di mata kuliah kita salah satunya ada semantik. Ilmu semantik Al-Quran itu akan membahas tentang gradasi makna, ya. Ada denotatif, ada konotatif, ya. Ada makna tunggal, ada makna korelasional, gitu, dan seterusnya. Saya kira itu beberapa catatan tambahan mengenai pelajaran kita hari ini, yaitu kinayah. Oke, kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan lagi atau diperjelas, saya silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Cukup? Mungkin cukup, Bapak. Baik, cukup. Jadi terus lanjut, ya. Nanti untuk tugas UTS-nya sekalian di belakang saja. Kita lanjut terus menyelesaikan presentasi makalah. Masih berapa bab lagi? Masih panjang, ya? Bapak, mohon maaf, saya Harfani mau izin bertanya, Pak. Ya. Bapak, kan minggu depan itu saya presentasi sama Julianti dan RP. Dapat materi mengenai At-Tauriyah, Al-Istiqdam, dan Al-Istithrad. Cuman ini yang di silabi, Bapak tulisnya Al-Muhassinat Al-Lafziyah. Sedangkan saya cari di Google itu banyaknya, oh berarti keliru aja ya Pak ya? Itu tetap masuknya Al-Muhassinat Al-Ma'nawiyah? Ya, saya kebalik naruh judul besarnya. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Konsen ke subjudulnya aja itu, ya. Yang itu Ma'nawiyah itu salah. Kemarin siapa yang nanya, udah saya jelaskan. Baik, cukup ya. Insya Allah ketemu di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Baik, saya izin dulu ya. Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.